Untuk mengetahui situasi terakhir bencana di Natuna, kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV di Kepulauan Riau. Ada Delvis di sana. Delvis, apa saja kerusakan yang saat ini sudah didata oleh tim SAR di Pulau Serasan? Selain rumah-rumah milik warga di beberapa desa seperti di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur yang tertimpa oleh material longsoran, juga fasilitas jalan yang menghubungkan sejumlah kampung juga sekarang menjadi prioritas untuk bisa dilalui oleh kendaraan maupun masyarakat yang memobilisasi juga sedang diupayakan, dan alat berat juga sudah tersedia di Pulau Serasan untuk membantu pemulihan sejumlah fasilitas yang ada di Pulau Serasan. Kemudian juga mengenai selain itu juga tentang listrik juga saya dapat informasi bahwa tim siaga PLN juga sudah siaga di Ranai. Mereka menunggu untuk kepastian diperbolehkan untuk masuk ke Pulau Serasan karena memang beberapa hari ini terjadi hujan, jadi dikhawatirkan ada longsor susulan, jadi mereka masih menunggu izin untuk bisa menuju ke spot-spot lokasi bencana. Kemudian mengenai komunikasi yang memang menjadi problem utama di Serasan, di mana kita pihak luar tidak bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang ada di Serasan. Dari data dari Kepri itu menyebutkan bahwa di Serasan sendiri memang ada 5 BTS. Namun hanya 2 yang bisa berfungsi, itu pun tidak maksimal. Sementara 3 BTS lainnya adalah milik dari swasta. Sekarang sedang diupayakan supaya ada sejumlah BTS yang bisa diandalkan untuk bisa menjalin komunikasi antara Pulau Serasan baik dengan Ranai maupun dengan di Tanjung Pandan sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Kemudian juga beberapa data juga sudah menyebutkan bahwa korban meninggal itu sudah dipastikan adalah 12 orang, yang kemudian 43 orang lainnya masih belum terkonfirmasi keberadaannya. Nah, ini sedangkan jumlah pengungsi itu diperkirakan sebanyak 1.216 orang. Saya mendapat informasi juga ada rencana dari Pemda dan BNPB juga akan merelokasi pengungsi tersebut ke Pontianak karena jaraknya memang tidak begitu jauh, mungkin lebih bisa mendapatkan perawatan atau fasilitas yang lain. Demikian, Nurul. Ini ada masih 43 orang yang belum diketahui keberadaannya. Proses evakuasi berjalan seperti apa, Delvis? Dan juga kendaraannya selain telekomunikasi, kemarin ada sempat bercerita soal sulitnya untuk masuk ke titik lokasi longsor seperti itu. Apa yang menjadi kendala proses evakuasi dan juga pencarian korban? Ya, beberapa hari ini memang terjadi juga hujan yang cukup tinggi di sana gitu kan. Jadi para tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi di sana juga khawatir akan terjadi susulan. Jadi karena akibat cuaca buruk tersebut tertunda, sempat dihentikan kemarin juga karena hujan yang cukup deras di Serasan, sambil menunggu mereka juga melakukan upaya-upaya lain untuk para pengungsi gitu, Boro. Anda tadi sempat menyatakan ada longsor susulan. Di titik mana ini terjadi dan kemudian juga proses pencarian difokuskan di mana-mana saja dan juga pembagian personel untuk melakukan pencarian? Ya, maksudnya tim siaga PLN yang sekarang standby di Ranai itu belum bisa masuk ke Pulau Serasan untuk melakukan perbaikan untuk penerangan listrik di warga tempat itu karena informasi dari tim SAR gabungan yang ada di Serasan itu hujan cukup intensitas tinggi, itu dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan yang juga akan nanti berakibat timbulnya korban lainnya gitu, Boro. Baik, ada 3 KRI yang masing-masing disiagakan untuk membantu proses pencarian dan juga kebutuhan logistik. Nantinya akan ditempatkan di mana-mana saja, Delvis? 1 diantaranya akan ditempatkan yang terdekat dengan Pontianak misalnya. Ya, informasi dari Kormada 1 menyebutkan bahwa bus Purla yang berada di Selat Langka sudah memberangkatkan KRI Imam Bonjol untuk menuju Selasa kemarin sudah memberangkatkan KRI Imam Bonjol ke Serasan, itu juga membawa sejumlah bantuan sembako juga personil yang akan membantu tim SAR gabungan yang ada di Serasan. Kemudian juga nanti akan menyusul mungkin hari ini juga KN Bontang juga akan diberangkatkan ke Pulau Serasan, juga membawa sejumlah personil yang akan membantu percepatan penanggulangan bencana serta evakuasi.
ada yang memang disebut-sebut bahwa rencananya akan ada evakuasi atau pemindahan para pengungsi yang ada di Serasan menuju ke Pontianak, karena memang daerah Pontianak itu relatif lebih dekat jarak tempuhnya dibandingkan ke Ranai maupun ke Tanjung Pinang di ibu kota provinsi. Demikian, Bro. Ada penjelasan. Kemudian gini, Baik. ya. Kemudian berikutnya kita bisa dengarkan pernyataan dari Komandan Guspurla Kuarmada 1. Segera menyiapkan beberapa unsur yang berada di bawah Komando Guspurla Kuarmada 1. Tadi malam KRI Bontang segera kita tarik menuju ke Selat Lampah ini untuk bergabung dengan KRI Mambonjol, menyiapkan diri, mengisi bekal ulang dan juga menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pergerakan ke Pulau Sarasan. Jadi saat ini ada 3 unsur yang disiapkan oleh TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Bontang, kemudian KRI Mambonjol dan juga KRI Sembilang yang saat ini berada di Pontianak. Delvis. Ya, Delvis, tadi Anda juga sempat menyebutkan ada 1.216 warga yang saat ini harus mengungsi. Di titik mana saja mereka ditempatkan saat ini dan juga apa saja yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini? Ya, mereka itu ditempatkan di pos PLBN, kemudian juga ada beberapa bagian juga di puskesmas yang ada di Serasan, kemudian juga ada di masjid-masjid yang ada di desa-desa, kemudian juga ada dilokasikan di SMA 1 Serasan. Yang pasti memang yang mereka butuhkan adalah mungkin kesehatan, juga obat-obatan, juga makanan gitu kan, karena memang akses untuk ke Serasan itu juga memang sangat sulit, hanya bisa melalui laut gitu dengan cuaca yang selalu tiba-tiba buruk gitu kan, hujan dengan disertai badai gitu kan, transportasi yang juga sangat minim gitu kan. Memang masyarakat juga berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah segera mungkin untuk tiba di Serasan. Demikian, Woro. Terima kasih Delvis, jurnalis Kompas TV melaporkan kondisi terkini longsor yang terjadi di Pulau Serasan, Natuna.